kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan kemudahan serta kelancaran tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, hadir semua. Baiklah sahabat-sahabat saya, calon ulama, calon pemimpin bangsa, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar serta ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka kegiatan pembelajaran kita ini dan membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan baca suratul Fatihah tadi proses pembelajaran kita senantiasa diberikan kemudahan dan ilmu yang barokah dan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat saya, calon ulama, calon pemimpin bangsa, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara membaca Quran surat Al-Isra ayat 2 dan juga Quran surat An-Nur ayat 2 dengan irama bayati sesuai dengan bacaan tartil, bacaan tajwid yang baik dan benar. Sekarang kalian masih ingat bagaimana cara membacanya? Masih. Oke, sekarang kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Wahid, Ibn, Salasa. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita untuk pertemuan sekarang, yaitu tentang isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran inquiry serta metode kooperatif dengan teknik jigsaw, diharapkan kalian semuanya dapat menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis Nabi tentang larangan mendekati zina. Kemudian diharapkan juga kalian dapat menguraikan pesan-pesan terkait perintah dan larangan pada Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis Nabi tentang larangan mendekati zina. Serta diharapkan kalian semua setelah proses pembelajaran ini dapat menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan pengalaman terhadap Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis Nabi tentang larangan mendekati perbuatan zina. Ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi nanti saya akan bagi kelompok. Kelompok pertama membahas tentang isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Kemudian kelompok yang kedua silakan mendiskusikan isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Kemudian kelompok ketiga silakan mendiskusikan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan tema larangan perbuatan zina. Marilah teman-teman kita mendiskusikan isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 32. Secara
surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Terjemahan dari Quran Surah An-Nur ayat 2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki diralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Selanjutnya, orang yang beriman dilarang berbelas kasih kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan hukum tersebut diajukan oleh bagian orang-orang yang beriman. Hadis tentang larangan zina. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka janganlah berdua-dua dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Kalau bukan muslim, jangan terlalu berdekatan. Kalau bukan remaja, harus ada kedua orang tuanya. Kamu kalian apa yang selain bapaknya? Nah, makanya kita jangan dulu berpacaran agar kita tidak mendekati zina. Baik sahabat-sahabat saya, setelah kalian mendiskusikan bersama kelompok asal kalian, silakan dipilih ya, silakan dipilih satu teman kalian untuk menjadi kelompok ahli, untuk bergabung bersama kelompok ahli. Kelompok ahli ini nanti akan berdiskusi tentang masing-masing materi yang sudah didiskusikan di kelompok asal ya. Kalian yang di sini itu adalah kelompok ahli, perwakilan dari masing-masing kelompok asal kalian. Silakan didiskusikan bersama kalian hasil dari diskusi dengan kelompok asal tadi. Silakan saling bertukar pendapat, berdiskusi, bertanya jawab mengenai materi-materi yang sudah kalian diskusikan tadi dengan kelompok asal kalian. Baik, silakan. Secara umum, Quran Surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun isi kandungan surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Orang yang beriman dilarang membatasi kasih sayang pada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Adapun kandungan hadis tentang larangan zina, kita tidak boleh berdua-duaan dengan wanita yang tidak mahramnya. Apa hukuman bagi orang yang melakukan zina? Pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihukum jerat atau dicambuk sebanyak 100 kali. Apa dampak negatif perbuatan zina? Dampak negatif perbuatan zina pada di dunia adalah 1. Menghilangkan wibawa, 2. Mengakibatkan kefakiran, 3. Mengurangi umur. Sedangkan dampak yang akan dijatuhkan di akhirat, 1. Mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. hisabnya yang jelek, banyak dosa, 3. Siksaan dari neraka. Baik sahabat-sahabat saya yang ada di kelompok ahli ini, silakan kalian kembali ke kelompok asal masing-masing. Kemudian silakan disampaikan hasil diskusi bersama dengan kelompok ahli ini ke kelompok masing-masing, sehingga semuanya nanti bisa tahu tentang materi-materi yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok ahli ini, gitu ya. Baik, silakan kembali ke kelompok asal masing-masing. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok ahli tadi. Secara umum, Quran Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina, serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan Quran surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Baik sahabat-sahabat saya yang selalu saya banggakan, calon pemimpin bangsa, setelah kalian berdiskusi tentang materi isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32, Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan mendekati zina, sekarang siapa yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah kalian diskusikan tadi, atau ada
pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas. Saya Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Bagaimana cara menerapkan perilaku mulia? Bagaimana cara menerapkan perilaku mulia? Luar biasa. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Bagaimana cara menerapkan perilaku mulia bagi kita seorang muslim dan muslimah? Baik. Karena sudah berani bertanya dan bertanya bagus, jadi saya kasih permen ya biar tidak ngantuk ya. Ya sama-sama. Baik, silakan. Yang bersedia menjawab pertanyaan dari kelompok pertama tadi, bagaimana cara menerapkan perilaku mulia? Silakan. Saya Pak izin menjawab. Ya silakan. Saya kursi dari kelompok 2. Ya. Menjaga pergaulan yang sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas dan rajin puasa. Ya, itu salah satunya ya, yaitu dengan cara menjaga pandangan kita harus dijaga, kemudian menutup aurat kita harus ditutup ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian dengan meningkatkan aktivitas yang positif, aktivitas yang baik, misalnya kita aktif olahraga, aktif membaca, aktif berdiskusi yang sifatnya positif. Kemudian juga kita rajin-rajin berpuasa. Baik, luar biasa sekali jawabannya ya. Karena sudah bersedia menjawab dengan baik dan tepat, saya berikan permen ya. Berapa sih jumlahnya ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Cukup enggak kalau dibagi? 1 bagi 5 cukup enggak? Satu cukup ya. Saya tambahkan lagi. Ya. Sama-sama. Baik, kita berikan aplaus kepada kita semua. Baik, sahabat-sahabat saya yang selalu saya banggakan, calon pemimpin bangsa luar biasa sekali. Saya sangat senang, saya sangat bahagia bisa mendampingi kalian belajar. Dan setelah kalian dapat menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32, Quran surat An-Nur ayat 2, serta hadis tentang larangan mendekati zina, serta dapat menguraikan pesan-pesan yang terdapat di kedua ayat tersebut serta hadis tersebut, silakan kedua ayat tersebut serta hadis tentang larangan zina dihafalkan di rumah, dan di pertemuan selanjutnya akan kita hafalkan di depan teman-teman yang lain ya. Silakan dihafalkan, dan untuk mendapatkan keberkahan pada proses kita, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar, kita diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat, senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Ala dunia fi kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.